Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To open our class, reciting by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good morning everybody. How's life today? Are you fine? Now welcome back with me with Mr. Hasan. Today we are going to discuss about the biography text. This is conclude with personal recount text. Jadi kali ini kita tetap belajar terkait recount text, namun pembahasan kali ini fokus pada biografi teks. Sebelumnya kalian pernah dengar ya terkait teks biografi. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua, biografi sama autobiografi. Tahu bedanya? Kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, jadi identitas mulai dari lahir sampai meninggal itu ditulis oleh orang lain, itu namanya biografi. Kalau autobiografi itu perjalanan hidup dia, jadi mulai dia hidup sampai sekarang, jadi ditulis oleh dirinya sendiri, jadi tidak sampai selesai. Itu bedanya biografi sama autobiografi. Nah, namun kali ini untuk anak-anakku kelas 10 kita fokuskan pada biografi teks, yakni personal recount text. Apa sih biografi teks itu? What is biography text? Biografi terdiri dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup, grafi yang artinya tulisan. Di dalam bahasa Inggris, biography text it is a detailed description or account of a personal life and written by someone else. It is notification text. Jadi biografi teks adalah suatu teks yang menggambarkan detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Jadi biografi biasanya ditulis oleh orang lain. Karena apa? Karena perjalanan hidup mulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Biasanya biografi teks itu orang-orang menulis ketika ada sesuatu public figure atau orang-orang yang hebat, semisal B.J. Habibie, Soekarno dan lain sebagainya. Nah, itu dituangkan dalam teks biografi. Dari sini sudah jelas ya terkait pengertian biografi. Bios yang artinya hidup, grafi yang artinya tulisan, atau dalam bahasa Inggris itu tadi yang sudah saya jelaskan. Lanjut, function of biography, fungsi dari biografi. Yang pertama, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi tujuannya yang pertama untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaian apapun orang ini mungkin dikenal. Fungsi yang kedua, to give mass information easily and educate the reader. Jadi untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik para pembaca. Nah, di situ ada dua fungsi dari biografi. Selanjutnya, karakteristik of biography. Yang pertama, biography is not written by subject and always written in the third person. Jadi teks biografi di sini tidak dibuat oleh orang yang sedang diceritakan riwayat hidupnya, tetapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. Ya. Karakteristiknya, jadi yang pertama tadi apa? Yakni riwayat hidup seseorang dan ditulis oleh orang lain. Yang kedua, karakteristik yang kedua yakni based on research. Teks tersebut dibuat berdasarkan fakta, pengalaman hidup suatu tokoh berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain sehingga patut menjadi teladannya berdasarkan penelitian. Jadi bukan mengada-ngada ya, jadi berdasarkan penelitian.
Jadi kalau mau membuat teks biografi itu harus berdasarkan penelitian. Kalian bisa tanya-tanya pada orang sekelilingnya. Tidak boleh mengada-ngada atau di situ berupa hoax atau berbohong. Selanjutnya, describe the person surrounding, where, when, and how the person live. Menceritakan secara detail tentang informasi tokoh yang diceritakan, meliputi 5W1H. 5W1H itu apa saja? What, apa, where, di mana kejadiannya, when, kapan, why, how, bagaimana, ya, who, dan lain sebagainya. Dan karakteristik yang nomor 4, use private language to narrate event. Penggunaan bahasa harus benar-benar jelas diaplikasikan dalam sebuah teks biografi dengan maksud menghindari kesalahan dalam informasi yang disajikan. Jadi poin yang keempat di sini, kalian harus menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang jelas, bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Jangan kalian membuat bahasa yang sulit, semisal Wallace, slow, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan si pembaca sulit untuk memahami. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Oke, next selanjutnya, generic structure of text biography. Gaya atau susunan bahasa yang digunakan dalam membuat teks biografi. Di sini ada 3. Yang pertama, orientation. Orientation berisi pembukaan atau introduction. It is the opening paragraph give the reader the background information of the person. Jadi biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir. Beberapa informasi umum juga dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenal tokoh, ya. Jadi introduction mengenal terkait pembukaan nama, tempat, dan lain sebagainya. Itu ada di paragraf yang pertama, biasanya berisi orientation atau introduction. Selanjutnya paragraf yang kedua atau pada bagian event. In event should be in chronological order. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecah masalah, proses berkarir, dan bagaimana peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkan pada sebuah kesuksesan. Nah, ini harus berdasarkan kronologikal, ya, sesuai dengan entah itu karirnya, pendidikannya, serta kesuksesannya. Itu pada bagian event. Ini biasanya ada pada paragraf yang kedua, ketiga, ya. Dan yang terakhir reorientation atau berisi closing. Closing ini penutupan. It is consists of conclusion or comment on the writer. Tell about the achievement or the contribution of the person. Jadi pada penutup ini, bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientation ini bersifat pilihan, yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang diceritakan atau penulis tidak memberikan pandangan pribadinya terhadap tokoh yang diceritakan adalah bukan perkara yang penting lah di situ, ya. Jadi syarat ketika kalian membuat teks biografi di situ harus ada mencangkup 3 hal. Yang pertama orientation, yang kedua event, dan yang ketiga reorientation. Dari sini sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut pada contoh. Kalau kalian bawa buku paketnya itu ada di halaman 135. Di situ reading comprehension terkait biografi of B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie, saya bacakan sekilas, ya. Baharudin Yusuf Habibie, now as B.J. Habibie, was born on 20
June 1936. Oke, lanjut. Kali ini ada sebuah contoh. Kita fokuskan pada reading comprehension, di mana di situ ada biografi B.J. Habibie. Saya bacakan sekilas ya. Baharudin Yusuf Habibie, now as B.J. Habibie, was born on 25 June 1936. He was the third president of Republic of Indonesia 19 and until 1999. Habibie was born in Parepare, South Sulawesi Provinsi to Alawi Abdul Jalil Habibie and R.A. Tuti Marini Purwowardojo. His father was agriculturist from Gorontalo of Bugis descent, and his mother was Javanese noblewoman from Yogyakarta. His parents met while studying in Bogor. When he was 14 years old, Habibie's father was died. Following his father died, Habibie continued his study in Jakarta, and then in 1955 moved to Germany. In 1960, Habibie received a degree in engineering in Germany, giving him the title Diploma Engineer. And then lanjut ya. Di situ ada lebih jelasnya terkait B.J. Habibie, biografinya. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, untuk tugas kali ini kalian membuat sebuah teks biografi. Ya, biografinya tidak boleh browsing. Maka dari itu kalian membuat teks biografi, entah itu saudara yang sudah meninggal atau guru kalian yang sudah meninggal, ya, berkaitan dengan teks biografi, atau kakek atau nenek kalian yang sudah meninggal. Nah, setelah itu kalian tuangkan dalam teks biografi. Sudah jelas ya tugasnya, membuat teks biografi. Jika sudah jelas, saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk materi kali ini. To close our meeting, reciting by Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.